Matahari masih malu-malu muncul di ufuk timur ketika Rahman bersiap pergi ke kebun. Pagi itu, udara sejuk dengan embun yang masih menggantung di daun-daun pisang di belakang rumah mereka. Seperti biasa, Aisyah sudah menyiapkan sarapan sederhana, nasi dengan sayur lodeh dan tahu goreng. Rahman makan dengan lahap sambil sesekali bercanda dengan Zahra, putri kecil mereka yang masih berusia 5 tahun. "Ayah pulangnya sebelum senja, ya?" Zahra bertanya dengan suara manja. Rahman mengusap kepala anaknya dengan lembut. "Tentu, sayang. Kita nanti makan pisang goreng sambil lihat bintang." Aisyah hanya tersenyum dari dapur, menyaksikan percakapan antara ayah dan anak itu. Rahman berangkat dengan langkah ringan, meninggalkan rumah dengan janji untuk kembali. Namun, siapa sangka, itu adalah pagi terakhir yang mereka lalui bersama. Ketika senja tiba dan Rahman tak kunjung pulang, hati Aisyah mulai diliputi rasa cemas. Biasanya, Rahman tidak pernah pulang larut tanpa memberi kabar. Ia mencoba menenangkan diri, tapi firasat buruk semakin menguat ketika seorang pemuda datang tergesa-gesa ke rumahnya. "Mbak Aisyah." Suaranya gemetar. "Mas Rahman kecelakaan." Aisyah merasa seluruh dunianya runtuh dalam sekejap ketika ia tiba di lokasi. Tubuh Rahman sudah terbujur kaku di pinggir jalan. Gerobaknya terbalik, dan tubuhnya terbujur di tanah yang lembab. Luka di kepalanya menjadi saksi bahwa hidupnya telah berakhir. "Astagfirullah." Aisyah jatuh berlutut, merasakan bagaimana separuh jiwanya seakan direnggut pergi. Di tengah suara tangis para tetangga yang berkerumun, Aisyah hanya bisa menatap tubuh suaminya dengan pandangan kosong. Rahman tak akan pernah pulang lagi. Hari-hari tanpa Rahman. Sejak pemakaman Rahman, hari-hari Aisyah terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai. Pagi yang biasanya dimulai dengan tawa dan obrolan ringan, kini hanya diisi oleh keheningan. Makanan yang dulu selalu ia siapkan untuk Rahman kini hanya tersaji untuk dirinya dan Zahra. Zahra pun mulai menyadari perubahan itu. "Bu, ayah masih kerja, ya?" tanyanya suatu sore. Aisyah terdiam, hatinya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. "Ayah sudah pergi jauh, sayang," katanya dengan suara lirih. "Ke tempat yang sangat indah." Mata Zahra berkaca-kaca. "Tapi ayah janji mau ajak Zahra lihat bintang." Aisyah memeluk anaknya erat. Air mata yang ia tahan akhirnya jatuh juga. Kehidupan menjadi lebih sulit. Tanpa Rahman, ia harus mengurus kebun sendiri, mencari penghasilan agar tetap bisa menghidupi Zahra. Tetangga dan keluarga memang membantu, tapi kesedihan itu tetap menghantuinya. Namun, yang paling menyakitkan bukanlah kesendirian, melainkan kenangan yang terus menghantui. Malam-malam yang aneh. Sejak kepergian Rahman, rumah mereka terasa berbeda. Malam pertama setelah pemakaman, Aisyah merasa mendengar suara langkah kaki di beranda. Ia mengira mungkin hanya ilusi. Namun, kejadian aneh itu terus berulang. Pintu kamar yang sudah tertutup sering terbuka sendiri. Lampu berkedip tanpa sebab. Suara kursi bergeser terdengar di dapur, meskipun tak ada siapapun di sana. Namun, puncaknya terjadi di malam ketujuh, saat Aisyah baru saja menidurkan Zahra. Anaknya tiba-tiba tersenyum dan menatap ke sudut kamar. "Ayah di situ," katanya polos. Aisyah merinding. "Sayang, kenapa bilang begitu?" Zahra tertawa kecil. "Ayah bilang jangan sedih. Ayah masih di sini." Jantung Aisyah berdegup kencang. Ia menatap sudut ruangan itu dengan hati berdebar. Tak ada siapapun di sana, tapi ia tahu ada sesuatu yang hadir. Malam ke-40 hari itu, rumah Aisyah kembali ramai oleh keluarga dan tetangga yang datang untuk mendoakan Rahman. Di sudut ruangan, foto Rahman diletakkan di atas meja kecil, dihiasi bunga melati dan dupa yang mengepul pelan. Suasana haru menyelimuti ruangan saat doa mulai dilantunkan. Aisyah merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Angin berhembus lembut, meskipun semua jendela tertutup. Lampu berkedip pelan, seperti berpamitan. Lalu, Zahra tiba-tiba berkata lirih, "Ayah pergi." Aisyah menoleh cepat. Zahra menatap ke pintu dengan senyuman kecil. "Ayah bilang jangan sedih. Ayah sudah bahagia." Aisyah menutup mulutnya, menahan tangis yang sudah menggenang di matanya. Ia menatap langit malam yang cerah, dan untuk pertama kalinya dalam 40 hari, hatinya terasa lebih ringan. Rahman sudah pergi dengan damai. Kehidupan yang baru. Setelah malam ke-40, hidup Aisyah perlahan berubah. Meskipun rasa kehilangan masih ada, ia mulai belajar menerima kenyataan. Ia kembali bekerja di kebun, meski berat tanpa Rahman.
Namun, setiap kali ia menyentuh tanah, ia merasa seolah sedang menyentuh jejak suaminya yang dulu selalu ada di sana. Zahra tumbuh menjadi anak yang ceria. Kadang, ia masih suka berbicara sendiri, seolah bercakap dengan ayahnya. "Bu, ayah bilang jangan lupa senyum," katanya suatu pagi. Aisyah tersenyum, meski air mata masih menggenang di matanya. Rahman memang telah pergi, tetapi cintanya tak akan pernah hilang. Ia tetap hidup di dalam doa, dalam kenangan, dan dalam hati mereka yang mencintainya. Aisyah tahu, ia harus terus melanjutkan hidup. Untuk Zahra, untuk Rahman, untuk dirinya sendiri, dan akhirnya, setelah 40 hari penuh tangis dan kehilangan, Aisyah bisa tersenyum kembali.